Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba. Kembali di video kali ini Madia akan menganalisa akun yang bernama Tamparagi. Perlu saudara-saudaraku, sahabat muslim dimanapun saat ini Anda berada dan para pemirsa, bahwa Tamparagi ini orang yang selalu mencoba untuk menyerang ajaran Islam. Tapi sebenarnya tidak ada masalah. Dalam Islam itu diserang ajarannya, cara apapun itu tidak masalah, monggo silahkan. Anda mau menyerang dari berbagai macam apapun, baik dalam konsepnya, ajarannya, Al-Qur'annya, maupun apapun itu terserah Tamparagi. Yang dilarang itu Tamparagi dalam Islam itu memalsukan, sekali lagi, memalsukan atau merubah-rubah ayat Al-Qur'an tidak sesuai lagi dengan isi Al-Qur'an itu, tetapi Anda tetap mengatasnamakan Al-Qur'an, itu yang dilarang. Dan ini terbukti Tamparagi. Anda menafsirkan Al-Baqarah 62 itu dengan tafsir Anda sendiri, itu yang dilarang dalam ajaran Islam. Anda terserah, Anda mau jungkir balik, mau berargumen, beropini apapun dalam Islam, tapi dilarang, tidak boleh memalsukan, tidak boleh menista Al-Qur'an. Itu yang membuat saya dan umat Islam itu wajib untuk menjelaskan dan menerangkan ini gitu loh, agar tidak salah orang-orang itu mendengar Al-Qur'an itu sesuai dengan yang sebenarnya. Nah, dan Anda selama ini Tamparagi, saya sudah lihat beberapa video Anda itu selalu memalsukan dan menafsirkan ayat Al-Qur'an itu tidak sesuai dengan tafsirnya. Padahal kan Anda tinggal ketik Google, YouTube, atau beli di buku toko buku terjemahan Al-Qur'an, itu sudah jelas tafsirnya. Sudah sangat jelas arti dan maksud ayat itu. Tetapi karena Anda ini berusaha untuk mau menang, mau berusaha untuk membuat penggiringan opini negatif terhadap ajaran Islam, maka Anda merubah itu tafsir-tafsirnya, ayat Al-Qur'an itu Anda rubah. Ini saya sudah buktikan dalam video-video saya sebelumnya. Salah satunya saya sebut aja langsung surah Al-Baqarah ayat 62. Anda di situ menghilangkan makna orang-orang beriman di dalam yang disebut di atas dengan menambahkan kata adalah dan yaitu. Itu sudah sangat jelas. Itu teks Al-Qur'annya pun Anda sudah tambahkan. Kemudian Anda menafsirkannya dengan penggiringan opini bahwa hanya orang Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam, yang masuk surga. Nah itu. Jadi di sini sangat jelas ya. Anda ini menggiring opini. Nah, kembali di sini Anda berusaha kembali untuk menggiring opini, tapi dalam posisi ini Anda menggiringnya dalam coba-coba untuk menampilkan seorang tokoh yang katanya sih dia mualaf. Yang katanya dia murtad. Ya, yang katanya dia murtad itu berasal dari Islam gitu loh. Mari kita simak aja langsung apa yang ingin Anda sampaikan di video kali ini. Apakah terbukti kebohongan Anda itu kembali terjadi atau tidak, akan saya buktikan kembali. Madia di sini akan membuktikannya, oke? Halo semua, terima kasih udah datang di acara kita Murtadin Pasti Pintar. Kali ini kita ada tamu istimewa, namanya Pak Elias Zulkifli. Dia adalah seorang mantan Islam, mantan Muslim, yang sekarang bekerja sebagai penerjemah Alkitab independen. Dia punya yayasan, namanya Yayasan Dwi Pranata Atmaja. Dan kemarin baru saya gosok-gosok dia untuk bikin channel sendiri, supaya bisa lebih sharing lagi ke teman-teman semua. Soalnya Pak Elias ini sangat bagus guys. Kita akan ngobrol-ngobrol banyak sama dia. Oke, kita langsung kenalan aja ya. Halo Pak Elias. Halo? Bisa dengar Pak? Pak Elias. Ya, halo, silakan. Halo.
Oke, di sini Madia akan berargumen dulu sebentar. Kembali sini tanpa lagi menampilkan apa benar ini mantan dari orang Islam yang pintar katanya, atau orang ini bodoh gitu dalam ajaran Islam. Saya tidak tahu apakah ini orang ini benar-benar mantan dari Islam atau tidak, saya juga tidak bisa membuktikan. Tetapi yang jelas kita buktikan dari omongannya, dari cara dia membaca Al-Quran, dari cara dia menganalisa suatu ajaran. Mari kita lihat dari orang yang murtad ini gitu loh. Kalau ini dikatakan apalagi orang murtad tapi orang pintar. Apa benar ini orang pintar? Mari kita cek ya apa yang dikatakan tanpa lagi ini pintar gitu loh. Oke. Ya, sekarang bagus Pak suaranya Pak. Udah merdu, Bapak udah bisa jadi penyanyi Pak sekarang Pak. Alhamdulillah. Ya silakan Pak. Ceritanya gimana Pak? Bapak bisa dulu kan latar belakang katanya Muslim. Terus udah gitu jadi penerjemah Alkitab tuh gimana ceritanya Pak? Itu jauh sekali Pak. Oh ya, sebelumnya saya perkenalan dulu lah ke teman-teman, mungkin ke audiens yang sedang mendengarkan. Ya, perkenalkan, nama saya adalah Ilyas Zulkifli. Saya tinggal di Medan, ya. Menikah dengan gadis suku Karo. Jadi saya punya marga Setepu. Dan asal orang tua saya adalah dari Aceh, dan puji Tuhan, alhamdulillah saya sudah mengenal kebenaran dari kitab suci, dan sekarang saya sebagai penerjemah Alkitab menerjemahkan dari bahasa Ibrani Yunani ke bahasa Indonesia yang mungkin akan bisa membantu pemahaman orang-orang Kristen khususnya yang ada di Indonesia untuk memahami firman Tuhan lebih. Nah, untuk perjalanan saya sendiri menjadi seorang penerjemah Alkitab ya tidak instan. Ya jujur saja butuh waktu lama. Saya mulai mengadakan perbandingan agama itu sejak tahun 2000, dan komitmen untuk mengikut Al-Masih itu di tahun 2004. Jadi mungkin ada sekitar 16 tahun ya Pak ya. Saya mengikut Al-Masih, dan semua motivasinya itu dimulai dari mempelajari bahasa asli. Kalau dulu adalah Quran dalam bahasa Arab. Nah, ketika saya berkenalan dengan kitab Taurat dan Injil, saya mulai belajar bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, sampai akhirnya saya dipercayakan untuk bisa menerjemahkan dan mendirikan sebuah yayasan penerjemahan yang nantinya kalau diizinkan, ya bahasa yang dulu adalah insya Allah itu bisa dipergunakan untuk memperkuat, memperdalam syiar agama Kristen di Indonesia. Ya, wow. Mungkin sih perkenalannya. Wow, mantap. Guys, teman-teman kalau lihat di belakangnya Pak Ilyas itu banyak buku guys. Lihat gak guys? Coba Pak Ilyas, itu buku-buku apa aja tuh Pak Ilyas? Kayaknya seru banget itu di belakangnya itu. Memang Pak, tanpa lagi, saya memang suka baca ya. Artinya mulai dari dulu memang saya suka baca. Nah, di belakang ini adalah adalah koleksi buku yang sudah saya kumpulkan bertahun-tahun. Ya, ada kalau di sebelah sana itu adalah buku akidah yang lama. Ya, jadi meskipun saya sudah menjadi seorang Kristen, namun perbandingan agama masih tetap saya jalankan sampai sekarang, dan saya tidak bisa tinggalkan fitrahnya saya itu dari keluarga yang taat kepada Islam. Oke. Jadi di sini Madia akan menjawab dulu ya, berargumen ini mengenai historis orang ini. Orang ini ceritanya menceritakan bahwa dia itu orangnya ahli untuk membandingkan agama, apalagi sudah menampilkan kitab-kitab yang di belakang itu. Saya juga sepintas sudah lihat itu kitab-kitab itu, walaupun dari sampul depan itu mengenai Sahih Bukhari, Muslim, dan kitab-kitab
kitab-kitab dalam bahasa Arab gundul seperti Bulughul Maram dan lain-lain, itu mungkin termuat dalam kitab usul fikih, tapi saya lihat itu banyak berbahasa Arab gundul atau berbahasa bukan bahasa Indonesia, itu bukan terjemahan. Artinya itu berjilid-jilid dari jilid 1 sampai ke atas gitu loh, baik dari Sahih Bukhari, dari Muslim, dan pengarang-pengarang hadis yang lain. Nah, jadi di sini intinya ini orang kalau lihat dari buku-buku yang di belakang itu sudah di luar kepala. Kalau bahasa Arab apa yang gundul loh, itu kita belakang itu bahasa Arab gundul. Artinya tidak ada baris dan harokat gitu loh. Kalau cuma membaca Al-Qur'an itu di luar kepala. Kalau menurut saya gitu, kalau sudah bisa menguasain yang di belakang itu gitu loh. Yang di belakang ini orang Pak Ilyas Zulkifli ini pasti bisa. Itu kitab-kitab di belakang itu berjilid-jilid, itu Sahih Bukhari, Muslim, dan lain-lain sebagainya. Dari sini sudah nampak kelihatan gitu kitab-kitab tersebut. Nah, apakah benar yang ditampilkan oleh Ilyas Zulkifli ini sesuai dengan orangnya ini? Artinya sesuai dengan jiwanya itu, bahwa dia nguasain agama Islam dalam posisi perbandingan agama, dan kita lihat aja sesuai dengan argumen dia. Mari kita simak apa yang kembali dia ingin sampaikan. Saya masih tetap belajar, jadi literatur Kristen. Jadi terjemahan Alkitab dari berbagai versi. Sama juga di sebelah sana juga ada terjemah Quran dari berbagai versi. Kalau yang di sebelah tempat Kristen itu ada bahasa Ibrani, ada bahasa Yunani, dan berbagai bahasa asli. Juga ada terjemahan-terjemahan dari manuskrip kuno, juga saya kumpul di situ. Karena itu adalah yang harus kita miliki untuk menjadi seorang penerjemah. Nah, kalau yang literatur Islamnya ya itu adalah Kutubus Sittah, hadis, dan Quran, bersama juga mungkin ada tafsir Quran dari berbagai versi, ada As-Sadi, ada Ibnu Katsir, mungkin teman-teman yang lain juga biasa mendengar itu yang populer ya, dan berbagai hadis ya. Mungkin itu saja. Wah, mantap. Itu kayaknya ada hadis Bukhari yang lengkap tuh Pak kayaknya ya. Ya benar, Bukhari, Muslim, Ibnu Majah itu ada, Nasai itu juga ada. Ya. Oke Pak. Nah, perjalanan Bapak dan Nah, kita sudah lihat ya, ini orang kalau dalam posisi seperti ini otomatis membaca baik Al-Quran maupun kitab-kitab yang dalam bahasa Arab gundul itu seperti Sahih Bukhari, Muslim, dan kitab-kitab yang lain yang gundul-gundul dalam bahasa Arab itu dia pasti di luar kepala kalau dalam posisi ini dari buku-buku yang di belakang itu. Apakah benar ini orang pintar atau cuman ngaku-ngaku pintar, atau cuman ini sandiwara dari Tamparagi aja yang berbohong mengatakan ini orang pintar? Mari kita buktikan kembali omongan orang ini. Pada saatnya kita akan bongkar bahwa ini sebenarnya dia berbohong. Tamparagi muat sandiwara doang gitu loh. Coba kita lihat. Dari Islam ke Kristen itu kan biasanya kalau kayak kemarin Pak Risuli kan dia dapat penglihatan, berjumpa dengan Yesus langsung. Kalau Bapak gimana Pak ceritanya Pak? Kalau saya ada kegiatan spiritual begitu? Nggak ada. Jadi sama sekali tidak ada didatangin mimpi atau ada tanda-tanda, tidak. Semuanya itu dimulai dari minat baca ya. Jadi ya saya pertama karena memang hobi baca, jadi suka melihat dan rasa ingin tahu juga besar. Jadi mulanya itu membaca dulu. Jadi wajar kan seorang Islam itu mendalami kitab sucinya. Ya dimulai dari tahsin Quran, habis itu ke tahfiz Quran, dan lanjut ke tahwidz Quran. Nah,
kita baca, kita khatam, ya baca mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kita baca berulang-ulang, dan ya sambil karena memang kita belum paham, belum tahu artinya kalau dari bahasa asli, dari bahasa Arab, jadi kita pakai juga membantu, itu adalah terjemah yang sudah ada. Nah sekarang ini kan sudah banyak. Oke, di sini satu poin sudah kita tangkap dari argumen Pak Elias dan Zulkifli ini. Perlu Pak Elias Zulkifli tahu, kalau orang yang sudah membaca kitab-kitab yang Anda tampilkan di belakang itu, yang juga Anda katakan Sahih Bukhari, Muslim, dan lain-lain, itu semua dalam kitab Arab gundul, bahasa Arab. Dan tentunya orang yang sudah membaca itu tidak perlu lagi singgung-singgung terjemahan. Tidak perlu Anda mengatakan bahwa kitab-kitab yang di belakang itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu suatu kebodohan namanya. Itu sudah otomatis di otak mereka orang-orang Islam, itu sudah tahu apabila sudah membaca Sahih Bukhari yang berjilid-jilid, Muslim yang berjilid-jilid, Abu Hurairah, dan kitab-kitab semua tafsir yang di belakang yang Anda tampilkan itu terjemahan itu sudah tidak penting lagi, tidak perlu lagi, sudah otomatis di dalam otak mereka. Jadi Anda di sini sudah satu poin tertangkap, Anda sebenarnya tidak mengerti, tidak tahu buku-buku yang di belakangnya Anda tampilkan itu, yang Anda katakan Bukhari, Muslim, itu sudah di luar kepala, membaca maupun menerjemahkan. Nah ini sudah satu kebodohan, satu poin kebohongan yang sudah mulai ditampilkan oleh Elias Zulkifli, yang di sini ditampilkan oleh akun Tanpa Ragi untuk membodohin orang-orang yang tidak tahu dalam hal ini. Oke, saya lanjut dulu ya yang disampaikan oleh Elias Zulkifli ini. Yang bisa kita dapatkan terjemah di toko-toko buku ya, baik di toko buku nasional maupun di toko buku lokal. Nah, dengan terjemah itu banyak membantu saya memahami arti yang sesungguhnya. Setidaknya itu walaupun tidak 100% kita lihat terjemahan itu tidak bisa valid 100% sesuai dengan bahasa asli. Karena butuh penyesuaian vocabulary dan juga kosakata dari bahasa aslinya. Hal yang sama juga terjadi dalam penerjemahan Alkitab. Jadi tidak semua teks asli itu bisa diserap ke bahasa tujuan. Bahasa sumber itu masih banyak penyesuaian-penyesuaian. Makanya penerjemahan juga terjemahan juga ada berbagai versi. Bukan hanya terjadi di Alkitab, tapi juga di Quran. Dan itu bisa kita lihat di terjemahan bahasa Inggris ya. Ada versi Pictol, ada Yusuf Ali, ada Sesat. Nah itu banyak. Nah, oke. Di sini saya ambil sedikit argumennya bahwa kitab asli baik itu dalam bahasa Ibrani, Yunani maupun Al-Quran dalam bahasa Arab, itu teks aslinya itu apabila diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa seperti bahasa Indonesia maupun bahasa-bahasa yang lain, tidak semua tepat gitu loh, mempunyai makna yang sesuai yang diharapkan dalam teks bahasa yang aslinya itu. Makanya dia tadi singgung itu Pak Elias ini, dan ini sebenarnya menjawab dari kebodohan Tanpa Ragi yang selalu mempermasalahkan dalam kurung dalam terjemahan Al-Quran terjemah di bahasa Indonesia. Sebenarnya ini sudah menjawab omongan dari Tanpa Ragi yang mengatakan apa itu dalam kurung, kok selalu merevisi atau segala macam dengan kata dalam kurung. Nah ini sudah terjawab dari orang yang ditampilkan Tanpa Ragi sendiri, bahwa makna di dalam kurung dalam terjemahan untuk menerjemahkan kitab suci Al-Quran itu sebenarnya itu makna untuk membantu menerjemahkan kata-kata sebelum ya di ayat yang ditampilkan tersebut. Jadi sebelum makna dalam kurung itu kan ada kata-kata yang perlu sebenarnya diwakili juga oleh kata-kata yang dalam kurung itu. Jadi sekali lagi ini tidak merubah atau tidak merubah atau mengganti seperti yang dikatakan Tanpa Ragi dalam video-video yang sebelumnya, bahwa
kok ada dalam kurung, kok ada dalam kurung. Sebenarnya ini sudah menjawab bahwa tidak semua kata-kata dalam bahasa Indonesia itu bisa digambarkan atau diwakilkan tepat untuk mewakili teks kata-kata di dalam bahasa Arab itu sendiri. Contoh yang saya gambarkan di sini yaitu di dalam Al-Qur'an yang selalu dibuat tanpa lagi membuat penafsiran yang salah gitu loh. Dia menafsirkan kata wariduha itu di dalam Al-Qur'an itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bisa mendatangi, bisa menghamparkan, bisa menggambarkan, bisa menampakkan dan macam-macam yang intinya sebenarnya tidak memasuki. Yang intinya di dalam ayat itu tidak memasuki neraka. Tetapi di sini tanpa lagi memelesetkan, menafsirkan ayat itu dengan mengatakan memasuki. Nah, itu kan suatu kebodohan namanya oleh tanpa lagi. Sebenarnya orang ini, Elias ini menjelaskan hal dalam kurung itu yang maknanya itu seumpama dengan mendatangi, bisa menghamparkan, menggambarkan. Nah, kan di dalam ayat Al-Quran itu yang terjemahannya itu ya saya singkat aja bahwa ada orang-orang yang akan nanti mendatangi dalam kurung, ya kan, mendatangi dalam kurung itu neraka gitu loh. Nah, jadi di sini mendatanginya ini yang kita bahas bukan dalam kurungan neraka. Mendatanginya ini gitu loh. Kan dalam terjemahan itu nanti ada orang mendatangi. Mendatanginya ini maksudnya itu apa gitu loh. Mendatangi ini dalam kurung ini maksudnya apa? Itu bukan memasukin gitu loh. Yang kita bahas bukan masalah nerakanya, mendatanginya ini wariduha. Jadi mendatangi itu maksudnya itu menghamparkan. Bisa terjadi, melukiskan bisa terjadi, atau menggambarkan bisa terjadi. Nah, kembali ke teks ayat yang ditafsirkan tanpa lagi itu sebenarnya itu informasi Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti manusia itu dikumpulkan semua, nanti dihamparkan di depannya itu neraka dan surga. Nah, nanti orang itu disuruh, disitulah pembalasan Tuhan, bukti keadilan Tuhan, mana yang layak dimasukkan ke surga, mana yang layak dimasukkan ke neraka. Nah, kebodohan dan kesalahan tanpa lagi di situ dia mengatakan orang-orang Islam memasuki neraka. Nah, itu kebodohannya pada saat itu dia mengatakan seperti itu. Kebodohannya dia mengatakan orang-orang Islam itu gitu loh. Kenapa dikatakan seperti itu dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an? Itu kelemahannya tanpa lagi. Itu saya sudah bahas juga dalam video-video sebelumnya. Kembali kita lihat tanpa lagi di sini menampilkan orang ini gitu loh. Sampai akhirnya saya baca ketemulah ayat yang di dalam Quran surah 4 An-Nisa ayat 1 ya. Atau apa perlu? Apa? An-Nisa 4 ayat 1. Bentar ya Pak, saya share ya. Oh ya, silakan. Oh, ada juga kah ininya ya? Dari surat An-Nisa? Quran surah 4 An-Nisa ayat 1, Pak. Ayat 1. Oke, gimana Pak? Jadi, nah kan kalau saya petik aja ya, baca ya gitu. Kalau dalam bahasa aslinya itu kan ya robbakulu mulazi kulakum min nafsi wahidati wa khalaqu minha zauzaha. Nah, saya garis bawahi di situ adalah yang kalau kita terjemahkan di situ adalah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu ya. Ya. Kalau terjemahan apanya kalau kita bisa lihat dari bahasa asli, nafsi itu adalah jiwa, jadi wahid itu adalah, kita tahu sendiri ya kalau wahid itu biasa kita dengar satu. Nah, jadi Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu jiwa, dan dari situ juga dia menciptakan pasangannya ya, zauzah atau istrinya gitu. Oke, nah di sini sudah kita lihat ya kebodohan Elias Zulkifli ini membaca ayat Al-Quran. Saya ulang kembali, saya review kembali kebodohan dia dalam membaca ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 1 ini, agar semua dimanapun saat ini Anda berada mendengar dari bacaan dari Elias ini, Pak Elias yang ditampilkan tanpa lagi ini ternyata dia bukan orang yang pintar, bukan orang yang hebat membaca kitab-kitab suci dalam kitab-kitab dalam Islam. Kelihatan kebodohannya dalam membaca ini. Saya tampilkan kembali
letak kebodohannya ya, biar tahu. Apa? Anisa 4 ayat 1. Bentar ya Pak, saya share ya. Oh ya, silakan. Oh, ada juga kah ininya ya? Dari surat Anisa. Nah, di sini kita dengar kebodohan dia membaca An-Nisa ayat 1 ini. Tapi dia langsung memotong ini di pertengahan, tapi dia membaca teks per ayat, kalimat kata per kata, itu kelihatan bodoh gitu loh. Salah-salah semua gitu loh. Mari kita dengar. Quran surah 4 An-Nisa ayat 1, Pak. Ayat 1. Oke, gimana Pak? Jadi, nah kan kalau saya petik aja ya, baca ya gitu. Kalau dalam bahasa aslinya itu kan ya robbakulu mulazi kulakum min nafsi wahidati wa khalaqu minha zauzaha. Nah, saya garis Diketawain orang membaca ayat seperti itu. Salah semua ayatnya dibacanya. Saya bacakan dulu ayat Al-Qur'an yang sebenarnya dalam surah An-Nisa ayat 1 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sadaqallahul Adzim. Nah, di sini dia salah membaca, yang seharusnya bacanya rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Nah, kesalahannya itu dia membaca dari robnya aja, rabbakumul ladzi, sudah salah dia. Tadi kemudian disambung salah juga membaca khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaq. Nah, itu dia salah juga. Saya review biar jelas pendengaran saudara-saudara, dia salah membaca ini gitu loh. Bagaimana dia menggambarkan bahwa dia ahli. Sedangkan yang ada harokat, ada barisnya ini, dia sudah salah membaca. Oke. Nah, ini kan sudah sangat jelas nih. Harakatnya sudah sangat jelas, dia sudah salah kembali membaca. Oke, kita lanjut dulu untuk mereview dia mengulang bacaan dia yang bodoh gitu loh, yang mengatasnamakan pintar, kata tanpa lagi dia nih orang murtad pintar dalam Islam, ternyata bodoh gitu loh. Kita dengar dari surat An-Nisa. Quran surah 4 An-Nisa ayat 1, Pak. Ayat 1. Oke, gimana Pak? Jadi, nah kan kalau saya petik aja ya, baca ya gitu. Kalau dalam bahasa aslinya itu kan ya robbakulu mulazi kulakum min nafsi. Nah, salah kan? Orang rabbaku bukan robbuku, salah. Nah, ini sudah salah sekali. Nah, kemudian kita lanjutkan membaca khalaqakumnya juga salah. Kita dengerin. Dari surat An-Nisa. Quran surah 4 An-Nisa ayat 1, Pak. Ini kita dengar dia membaca ya. Kita dengar dia salahnya bodoh Jadi, nah membaca kan ya. kalau saya petik aja ya, baca ya gitu. Kalau dalam bahasa aslinya itu kan ya robbakulu mulazi kulakum min nafsi wahidati wa khalaqu minha zauzaha. Nah, Saya ulang biar jelas, tidak ada rabbakulu, tidak ada. Pak Zulkifli Bati, Pak Ilyas Zulkifli ini berbohong. Saya bacakan yang biar para pendengar tanpa lagi pengikutnya juga tahu ini orang hanya berbohong, dan orang-orang muslim tahu bahwa ini ternyata orang tidak pintar, orang bodoh. Kalaupun dia jadi murtad, orang yang bodoh murtadnya. Oke, saya dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha
wa bassa minhuma rijalan katsiraw wa nisa. Shadaqallahul azim. Nah, kesalahan fatalnya dia membaca rabbakumul ladzi sudah salah. Tidak ada huruf lam di situ dibaca. Ini menandakan bahwa dia menyebut nama Allah aja, Allah sudah murka kepada dia, makanya mulutnya itu nggak bisa menyebut nama Allah. Karena muncul di situ ada huruf lam, rabbakulu. Rabbakulu itu apa? Nggak ada. Rabbakumul ladzi yang benar. Nah, tidak ada yang bacaan seperti Pak siapa namanya nih? Pak Zulkifli. Ini Allah sudah murka sebenarnya sama dia. Dia mulutnya tuh jadi kelu. Coba kita dengar kembali dia membaca nama, menyebut huruf dalam An-Nisa ini gitu loh. Baca mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kita baca berulang-ulang dan ya sambil karena memang kita belum paham, belum tahu artinya kalau dari bahasa asli, dari bahasa Arab. Jadi kita pakai juga membantu, itu adalah terjemah yang sudah ada. Nah sekarang ini kan sudah banyak yang bisa kita dapatkan terjemah di toko-toko buku ya, baik di toko buku nasional maupun di toko buku lokal. Nah dengan terjemah itu banyak membantu saya memahami arti yang sesungguhnya. Setidaknya itu walaupun tidak 100% kita lihat terjemahan itu tidak bisa valid 100% sesuai dengan bahasa asli. Karena butuh penyesuaian vocabulary dan juga kosakata dari bahasa aslinya. Hal yang sama juga terjadi dalam penerjemahan Alkitab. Jadi tidak semua teks asli itu bisa diserap ke bahasa tujuan. Bahasa sumber itu masih banyak penyesuaian-penyesuaian. Makanya penerjemahan juga terjemahan juga ada berbagai versi. Bukan hanya terjadi di Alkitab, tapi juga di Quran. Dan itu bisa kita lihat di terjemahan bahasa Inggris ya, ada versi Pictol, ada Yusuf Ali, ada Sat, nah itu banyak. Sampai akhirnya saya baca, ketemulah ayat ya di dalam Quran surah 4 An-Nisa ayat 1 ya. Apa perlu? An-Nisa 4 ayat 1, bentar ya Pak, saya share ya. Oh ya silakan. Oh ada juga kah ininya ya? Dari surat An-Nisa? Quran surah 4 An-Nisa ayat 1 Pak. Ayat 1, oke gimana Pak? Jadi nah kan kalau saya ketik aja ya baca ya gitu. Kalau dalam bahasa aslinya itu kan ya robbakulu mulazi kulakum min nafsi wahidati wa khalaqu minha zauzaha. Nah, saya garis bawah. Kalau begitu cara membacanya diketawain Ustadz Sugi kayak gitu, Pak Ilyas Zulkifli, habis kamu di termehek-mehek Ustadz Sugi kalau mendengar begini. Oke, salam Ustadz Sugi, salam silaturahmi. Oke, ini kita sudah tampilkan ternyata kebodohan orang ini bukan orang pintar, ternyata membaca ayat Al-Quran. Terbukti dia membaca sepenggal ayat dari surah An-Nisa ayat 1 pun salah, apalagi membaca semua. Sudah nampak tadi kelihatan kesalahan fatalnya, membaca rabbakumul ladzi itu salah, halakakum itu salah, terus min nafsin wahid itu min nafsin aja dibaca, tidak disabdukan atau distasdidkan ke huruf waw juga itu ternyata salah, ya kan. Wahalaqanya itu juga salah tadi. Nah, jadi apalagi minha jaujahanya ini juga sangat salah. Nah, di sini ternyata ini orang bodoh. Kalau memang dia pun dari Islam, ya Islam yang bodoh ternyata. Yang ditampilkan tanpa lagi tidak pintar. Islam bodoh saya katakan, karena membaca ayat aja salah. Apalagi membaca kitab-kitab yang di belakang itu, dalam kitab Sahih Bukhari, Muslim, itu semua kitab gundul. Kalau membaca yang ada baris tasjidnya ini aja udah salah, apalagi yang di belakang itu nampak kebohongan yang ditampilkan tanpa lagi seolah-olah pintar gitu loh. Nah, mari kita simak kembali apa yang ingin dia bahas mengenai surah An-Nisa ayat 1 ini. Kita bahas dulu ya. Di situ adalah yang kalau kita terjemahkan di situ adalah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu ya.
Ya, kalau terjemahan apanya, kalau kita bisa lihat dari bahasa asli, nafsi itu adalah jiwa, jadi wahid itu adalah, kita tahu sendiri ya, kalau wahid itu biasa kita dengar satu. Nah, jadi Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu jiwa, dan dari situ juga dia menciptakan pasangannya, ya, zauzah atau istrinya gitu. Nah, saya langsung bertanya di sini, kan kalau dalam terjemah bahasa Indonesia kan sudah dibuat di situ Adam dan Hawa ya. Nah, walaupun di dalam teks aslinya itu tidak ada kata Adam dan Hawa, namun kita bisa tahu misalnya siapa yang satu yang dimaksud itu. Nah, ketika penterjemah penterjemah Quran menggunakan kata Adam, ya saya anggap masih normal, masih wajar, karena sekalipun tidak ada dalam teks bahasa Arabnya, ya di dalam Quran kata Adam itu masih bisa kita temukan sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Nah, yang jadi muncul pertanyaan adalah di kedua, di zauzah, yaitu pasangannya atau istrinya. Nah, dalam terjemah Quran menggunakan tanda kurung Hawa. Nah, ini yang muncul di dalam diri saya, dalam teks Arab tidak ada kata Hawa. Nah, kalau dijawab Hawa ini dari mana, pasti ada sumber lain tentunya. Oke, berarti Anda tidak konsisten, Pelias Zulkifli, ya kan? Kalau dalam makna yang bahas dalam kurung dalam diri satu yang satu itu Adam, seperti tidak ada dalam teks Al-Quran juga, tapi dalam kurung itu Adam, berarti itu memang Adam. Nah, kemudian kemudian Allah juga menggambarkan pasangannya itu dalam Hawa, juga tidak ada nama teksnya dalam Al-Quran itu, ada teksnya, kalimat teksnya dalam Al-Quran itu Hawa, tapi di situ kan sudah mengandung makna jaujaha. Jaujaha ini sudah mengandung pasangannya, yaitu pasangannya itu Adam. Pasangan Adam ini siapa? Yaitu Hawa. Itu sudah sangat jelas. Siapa lagi pasangannya selain apa namanya Hawa. Bahkan di situ kan Nabi Abraham itu diambilkan untuk sebagai pasangannya untuk menghibur, untuk menemani Adam, itu sudah diceritain juga di ayat-ayat yang lain. Nah, terus apanya yang mau dimasalahin di sini? Semua sudah sangat jelas. Kalau Anda menjelaskan bahwa makna Adam itu benar, makna Hawa itu tidak benar, sedangkan di dalam teks ayat tersebut dua-duanya menggambarkan sama-sama statusnya, posisinya sama, berarti Anda yang tidak bodoh. Anda yang tidak pintar. Anda tidak konsekuen gitu loh. Di posisi lain, makna Adam yang satu itu benar Adam, Anda katakan. Di posisi yang sama juga dengan Adam itu, yaitu jaujaha, Anda tidak mengakui itu pasangannya. Itu kan suatu penafsiran yang sendiri. Penafsiran sendiri ya kelihatan bodoh kalau menafsirkan sendiri Al-Quran. Anda tinggal lihat. Tinggal lihat dong. Di dalam tafsirnya. Banyak tafsirnya. Kata Anda buku-buku yang di belakang itu banyak. Ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Depak, dan lain-lain sebagainya. Kan banyak tuh tafsir. Anda tinggal buka dong tafsirnya, di belakang sudah kelihatan. Sudah kelihatan apa yang maksudnya jaujaha ini, Hawa. Mengapa Anda mencoba untuk menggiring ke lain-lain? Gak ada masalahnya kok. Terus yang dibahas juga bukan ajaran pokok untuk pembahasan keimanan, untuk hal pokok dalam konsep keyakinan. Kalau ini menyebabkan Anda masuk jadi murtad, ya itu alasannya sangat tipis, tidak benar, tidak mengandung untuk konsep ketuhanan yang hal pokok dalam suatu ajaran. Lain kalau keyakinan konsep ketuhanan yang salah, yang bermasalah, konsep dalam hal rububiyahnya untuk syariatnya. Nah, itu anggap Anda mampu untuk menjelaskan itu sehingga Anda jadi murtad, Pak Ilyas. Itu sangat wajar. Dalam posisi ini Anda tidak bisa menjelaskan mengapa Anda jadi murtad. Itu sudah tidak bisa menjelaskan. Nah, kemudian Anda mencoba untuk mengkorelasikan dengan ayat ini.
Juga Anda tidak konsisten. Posisi Adam dan Hawa di dalam ayat An-Nisa ayat 1 ini itu posisinya itu makna dalam kurung untuk memperkuat dari makna jauh jahat dan eh, diri yang satu yaitu Adam itu sendiri. Tapi makna statusnya sudah sama, derajatnya sudah sama. Berarti Adam dan Hawa itu sudah pasti derajatnya sudah disamain dalam posisi itu. Mengapa Anda mencari pemaknaan lain? Menggambarkan mau lari-lari lagi. Apabila Anda ambil buku yang di belakang buku Anda itu, tafsir-tafsir yang Ibnu Katsir segala macam sudah jelas. Penjelasannya sudah sangat jelas. Dan ini pun tidak mengandung unsur yang seharusnya Anda jadi murtad. Suatu kebodohan. Kalau murtad tidak ada masalahnya kok. Tidak mengganggu keyakinan ini ayat. Bukan, bahkan ini juga tidak mengganggu teks ayat Al-Qur'an, dalam kurungnya yang dibahas malah. Kan tidak mengganggu teks ayat Al-Qur'an itu sendiri. Makna dalam kurungnya malah yang dibahas. Dan ini menyebabkan Anda jadi murtad, ya suatu kebodohan namanya. Kita lanjut dulu. Tidak mungkin tiba-tiba penterjemah mencaplok kata itu tanpa ada sumber. Tentu ada sumber lain pendukung yang membuat penterjemah dengan yakin membubuhkan kata tanda kurung Hawa ke dalam terjemah bahasa Indonesia. Dan itu juga bisa kita temukan di terjemah dalam bahasa Inggris. Dan mungkin dalam bahasa-bahasa yang lain juga menggunakan tanda kurung untuk memberikan identitas bahwa pasangan Adam itu adalah Hawa. Nah, sepintas memang karena tidak ada kata Hawa, bahkan mungkin kalau dicari pun di searching di terjemah, ya sepengalaman saya itu tidak ada kata Hawa sebagai istri Adam di dalam teksnya. Nah, ketika posisi Adam pun di dalam teks itu tidak ada. Jadi derajat antara Adam dan Hawa di dalam tanda kurung yang dijelaskan dalam terjemahan ayat Al-Quran itu posisinya sama. Permasalahannya mengapa Anda Ilyas Zulkifli mencari lagi? Kok bisa membeda-bedain antara Adam dan Hawa itu? Itu suatu kebodohan namanya. Dan anehnya lagi, Anda tidak membuka dulu tafsir ayat Al-Quran yang ayat An-Nisa ayat 1 ini. Kan buku-buku di belakang itu kan banyak. Kata Anda buku-buku tafsirnya. Tafsir Ibnu Katsir. Kenapa Anda buka itu? Dan kebodohannya malah buka ke kitab terjemahan yang lain. Dan itu pun yang Anda buka terjemahan. Yang Anda buka Alkitab terjemahan. Coba kita lihat dulu. Apa argumen Anda? Mana kata Hawa muncul? Nah, banyak orang mengatakan ya itu dari hadis, karena keluarga almarhum ayah saya adalah orang yang tergabung di dalam mazhab Syafi'i. Nah, dalam hukum fikih Syafi'i kan ada urutan-urutan yang urutan fikih lah saya bilang ya. Kalau mungkin di Kristen mungkin tidak terbiasa dengan kata gini ya. Dimulai dari Quran yang paling supremasi, paling tinggi, dan setelah itu adalah sunnah atau hadis. Nah, setelah itu ada ijma, itu kesepakatan para sahabat Nabi, dan setelah itu adalah qiyas atau ijtihad. Nah, saya kan melihat dari sisi siapa yang paling tinggi, supremasinya adalah Quran. Nah, kalau kita lihat hadis, itu adalah di bawah dari Quran, dari urutannya. Nah, saya melihat dari situ pada saat itu ya. Artinya saya berpikir berdasarkan pola pikirnya yang seperti sekarang ini yang saya jelaskan bagaimana saya dulu bisa mengenal sampai sekarang. Jadi ibaratnya. Oke, di sini saya mau tambahkan dulu. Anda mengatakan itu memang urutan-urutan dasar pengambilan hukum di dalam Islam itu sendiri. Yang Anda katakan Al-Quran, hadis, ijma dan sebagainya ke bawah, itu urutannya. Yang jadi masalah di sini kan Anda mencari makna dari terjemahan yang dalam kurung itu ada Adam dan Hawa. Posisinya sama, Adam dan Hawa tidak termuat dalam teks ayat Al-Quran itu, tetapi sudah dalam makna ayat Al-Quran itu sudah menunjuk bahwa orang yang dimaksud itu adalah Adam dan Hawa. Sebenarnya Anda tinggal buka tafsirnya, bukan di hadis loh ya, terjemahan tafsir ayat Al-Quran tersebut
dari Ibnu Katsir, Depak, dan banyak para tafsir yang lain membahas Al-Quran. Tinggal membuka itu kan selesai masalah. Ya kan? Anda kan sudah mengatakan bahwa untuk mencari pembenaran dari ayat Al-Quran itu tentunya dari ayat Al-Quran, dari kitab Al-Quran itu sendiri maupun kitab yang lain yang setara. Nah, sekarang Anda tinggal lihat dari Al-Quran itu sendiri, tafsirnya kan sudah ada. Berarti Anda bodoh, tidak mengerti tafsir Al-Quran kalau begitu menghilangkan tafsir Al-Quran. Ya kan? Bodoh namanya, saya katakan bodoh karena Anda tidak membuka. Anda sendiri yang berbicara bahwa lihat dari Al-Quran itu sendiri atau yang setara dengan dia. Nah, berarti Anda lihat tinggal buka tafsir. Bagaimana ini, Ilyas? Oke? Nggak lihat di sunnahnya dulu, saya lihat dulu di supremasi paling tingginya di mana. Nah, Quran. Nah, kalau bicara sudah Quran, berarti harus ada teks yang setara dengan Quran yang bisa menjelaskan bahwa kata Hawa ini muncul. Jadi tidak. Maka dari itu Anda tinggal membuka tafsir Al-Quran. Itu gunanya ada tafsir Al-Quran itu. Nah, terus Anda juga lihat asbabul nuzulnya. Maka sudah jelas. Maka sudah jelas maksud dari ayat yang menceritakan Adam dan Hawa itu. Kalau Anda lari ke kitab orang lain, itu berarti Anda hanya mencari pembenaran, mencari korelasi untuk mencari pembenaran dengan maksud yang nggak jelas juga, karena ini juga tidak mempengaruhi kadar keimanan prinsip ketuhanan dalam keyakinan. Yang dibahas cuma ujung terjemahan pun lain. Dalam teks ini hanya dalam kurung untuk memperjelas makna dari ayat Al-Quran itu, yang sebenarnya sudah sangat jelas. Nah, ini coba kita lihat kebodohan Anda dalam menggiring opini mengenai konsep di sini gitu loh. Sesuatu yang lebih rendah menjelaskan sesuatu yang lebih tinggi. Harus yang lebih tinggi yang bisa menjelaskan sesuatu yang lebih rendah. Itu prinsip yang saya pegang dari dulu. Jadi artinya kitab suci harus bisa menjelaskan kitab suci dirinya sendiri tanpa menggunakan bantuan dari yang lain. Nah, akhirnya saya lihat, saya baca, kalau Anda belajar bahasa Arab yang benar, tanpa diterjemahkan pun itu sudah mengandung makna Adam dan Hawa. Kalau Anda pintar dalam ayat Al-Quran itu, berhubung Anda ini bodoh, Anda tidak bisa membedain makna yang satu itu Adam dan di pasangannya itu Hawa itu jauh jaha, itu Anda tidak bisa membedain itu. Padahal itu di dua kalimat itu sudah jelas mengandung Adam dan Hawa dari ayat An-Nisa 1 itu. Berhubung Anda ini bodoh dalam bahasa Arab untuk makna-makna itu, maka Anda mencari korelasi ke lain. Padahal kalau Anda bodoh pun dalam bahasa itu, Anda tinggal buka tafsirnya. Itu tafsirnya juga ada bahasa Indonesia dan sudah cukup jelas. Ada beberapa imam ahli tafsir menjelaskan makna An-Nisa ayat 1 itu. Mengapa Anda nggak buka? Padahal itu setara derajatnya, karena itu tafsir Al-Quran itu sendiri. Nah, kemudian Anda mencari kebodohan penggiringan opini dengan menggambarkan ke kitab suci yang lain. Coba kita lihat kebodohan Anda ini. ketemulah bahwa ternyata ada dua kitab besar, ya, saya pikir 3 juga ada, ya, Taurat, Injil, dan Zabur. Tapi saya belum berkenalan dengan Zabur pada saat itu. Saya hanya masih berkenalan dengan Taurat pada saat itu. Nah, ya, di Ali Imran 3. Bentar ya, Pak. Nah, Ali Imran 3. ya, Quran surat 3 Ali Imran ayat 3. Nah, ya, kan di situ wa anzala Taurata wal Injil. Nah, di situ ada Taurat dan Injil. Nah, jadi berarti ada sumber lain. Nah, gini, jadi ya itu berarti ada sumber yang setara, yang saya anggap pada saat itu adalah setara karena ini adalah sama-sama kitab suci. Ini sama-sama adalah kitabnya Allah. Ini sama-sama. Oke. Berarti kalau dari argumen Anda ini, Pak Ilyas Zulkifli, buku-buku Anda yang di belakang itu tidak berguna.
dari argumen ini Anda mengatakan Anda terkejut bahwa ada nama-nama atau nama-nama nabi, nama-nama ajaran-ajaran sebelumnya itu yang sama dengan ajaran Islam itu, berarti Anda tidak belajar dulunya. Buku-buku yang di belakang itu cuma pajangan doang. Itu intinya itu. Ini dilihat dari argumen Anda, kelihatannya kebodohan Anda terkejut adanya kitab Taurat, kitab Injil maupun Zabur itu. Sebenarnya dalam Islam itu harus beriman kepada kitab-kitab itu sudah termuat dalam rukun iman. Berarti Anda selama ini tidak meyakini ajaran kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur yang sudah ada Allah jelaskan bahwa Allah juga menurunkan sebelum Al-Quran itu kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Zabur sebelum Al-Quran itu. Nah, berarti Anda ini tidak mengetahui bahwa memang ajaran-ajaran sebelum Islam itu juga itu sebenarnya ajaran yang benar, kitab yang benar. Hanya saja sepeninggal dari nabi-nabi mereka dan para pengikutnya itu menyelewengkan atau berbeda pandangan, berbeda keyakinan, bahkan mereka menyimpangkan ajaran-ajaran yang sudah benar itu. Nah, Islam datang untuk meluruskan ajaran mereka itu. Tujuan Islam hanya menerangkan dan menjelaskan. Mengikutin syukur, tidak mengikutin ya terserah. Itu sudah kembali kepada diri masing-masing. Tapi kalau dari pribadi Anda ini Tamparagi atau Ilyas Zulkifli, bahwa ini orang ternyata bodoh, tidak mengerti bahwa di dalam kitab-kitab yang sebelum Islam itu sudah diakuin ajarannya juga benar. Oke, kita lanjut. Ini dinafaskan oleh Allah, dikasih oleh Allah. Jadi saya pikir loh, ini perlu dibaca gitu. Walaupun mungkin pada saat itu banyak orang mengatakan Alkitab itu sudah dipalsukan. Nah, muncul rasa ingin tahu saya, oke, kalau Alkitab dipalsukan. Nah, berarti Anda juga tidak belajar hadis Nabi. Dalam posisi ini hadis Nabi tidak Anda baca juga, Pak Ilyas Zulkifli. Percuma buku-buku yang Anda tak pajangkan, buku-buku Islam di belakang itu. Dalam hadis Nabi mengenai kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran itu pasti benar, itu sudah benar. Akan tetapi posisinya untuk saat ini itu kebenarannya itu setengah-setengah. Artinya kalau dalam posisi ini umat Islam melihat kitab tersebut ya tidak membenarkan lagi juga tidak menyalahkan. Itu artinya ada masih yang benar, ada yang masalah. Tetapi itu tinggal menggali, mencarinya nanti di mana yang benar dan yang salah. Itu sebenarnya Islam juga nggak berkewajiban untuk hal ini. Karena dalam posisi ini setelah Islam datang itu menjadi rahmatan lil alamin, maka orang-orang itu berbondong-bondong untuk mencari kebenaran itu pada Islam itu sendiri. Jadi sebenarnya Anda ini nggak belajar berarti Ilyas Zulkifli, percuma buku banyak di belakang. Posisi Anda Islam itu pada saat itu nggak ngerti bahwa kitab-kitab suci yang Anda katakan Taurat, Injil itu kok benar ya? Iya memang benar. Tetapi di dalam Al-Quran sudah dijelaskan ada sebagian di dalam isi kitab-kitab tersebut yang dirubah-rubah gitu loh. Itu yang jadi masalah, dirubah-rubah tidak sesuai lagi dalam ajaran yang sebenarnya. Oke, kita lanjut dulu Ilyas ya. Saya harus baca dulu. Nah, ibaratnya seperti itu. Nah, akhirnya langsung saya baca ya, kalau memang sih ya, teman yang pada saat itu memberikan juga agak ragu-ragu. Saya baca aja, saya minta tolong, minta nanti dikiranya gimana gitu ya. Jadi ya saya paham situasi teman kita itu. Jadi nggak apa-apa, saya perlukan belajar. Tidak ada salahnya saya belajar kitab suci yang lain. Kan sama halnya juga teman-teman dari Islam juga tidak salah untuk belajar kitab suci yang lain. Nah akhirnya saya baca mulai dari Kejadian pasal 1, saya baca di Kejadian pasal 2. Nah, sampai ketemu di Kejadian pasal 3, itu tepatnya di Kejadian 3 ayat 20. Manusia itu, Adam itu memberi nama Hawa kepada istrinya. Wah, saya terkaget.
Ya, saya kaget. Wih, ada ya gitu. Kata Hawa rupanya di sini gitu. Di Kejadian 3 ya 20. Ya, di Ya. Kejadian 3. Katanya belajar perbandingan agama. Katanya sudah belajar Alkitab. Ya ngapain kaget? Karena memang di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran itu kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur memang sudah cukup jelas bahwa itu adalah kitab suci yang Allah turunkan. Dan orang Islam, orang beriman tuh wajib mengimaninya itu. Ngapain kaget? Berarti Anda jelas tidak belajar. Percuma buku-buku yang Anda tampilkan di belakang itu ahli. Percuma. Apa-apa lagi katanya Anda ini bisa menerjemahkan dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Ya percuma. Ini dalam posisi ini aja ini Anda kaget. Kelihatan betul kebodohannya gitu loh. Kita lanjut dulu ya. Memberi nama Hawa kepada istrinya. Iya, Adam ya. Wa yikraha Adam sem isto Hawa dalam bahasa Ibraninya. Nah, ketika saya lihat, saya kaget. Ada Hawa di sini gitu. Jadi ketika jawabannya adalah dari sunnah, saya bilang, ini kitab yang setara. Saya anggap ini, pada saat itu saya menganggap bahwa ini adalah kitab yang setara. Taurat, Injil, dan Quran. Nah, yang 4 ini kalau bisa sejajar itu bergantung tertuju kepada masing-masing umat. Ya. Nah, saya menganggap, ini dia. Ini yang saya cari, gitu kan. Nah, kata Hawa ada muncul di sini, gitu. Nah, sejak itu mulai muncul mau baca lagi. Saya lanjutkan baca. Nah, sebelumnya juga saya udah baca juga seperti yang sudah saya katakan. Saya kan ya alhamdulillah sempat khatam ya. Jadi di dalam Quran surah 7 Al-A'raf ayat 160. Oke, saya garis bawahi Anda. Kalau saya nilai Anda bukan khatam Al-Quran, itu suatu kebohongan aja, bodoh. Membaca ayat Al-Quran yang sudah Anisa ayat 1 itu yang tidak sampai habis itu Anda potong di depan aja, itu sudah salah-salah. Bagaimana Anda mengatakan khatam Al-Quran kalau cuman ayat Anisa ayat 1 itu Anda salah membaca? Tidak semua lagi dibaca. Hanya separuh aja Anda sudah kelihatan beberapa kalimat kata-kata di dalamnya itu salah. Bagaimana Anda mau mengatakan khatam Al-Quran? Ini suatu kebohongan. Pelis ya, Zulkifli. Sudahlah, tidak usah berbohong. Kalau memang Anda orang bodoh, ngapain membawa-bawa ajaran Islam dengan mengatakan pintar berasal dari ini, menampilkan kitab-kitab. Sudah, itu suatu kebodohan. Ngapain Anda ikut tanpa ragi? Tanpa ragi ini sudah terlihat berbohong dalam video-video sebelumnya. Dia sudah menista ayat Al-Quran, memalsukan ayat Al-Quran. Itu semua bukti sudah ada dalam video akun saya. Itu oke? Quran surah 7, Pak. Ya. 7 ayat 100. 60. 160. Iya. Ya, di situ ada ditulis, Pak. Natayos rotos batan. Ada 12 suku gitu ya. Ada 12 suku. Jadi 12 suku itu berbicara tentang Bani Israel. Nah, saya bertanya, yang 12 suku ini siapa-siapa aja namanya gitu. Nah, kita tidak temukan di Quran nama itu, tapi karena saya sebelumnya sudah baca dan lanjut ketemu sebelum habis kitab Kejadian, kitab Taurat itu, saya ketemu rupanya di sini gitu loh, di dalam Kejadian 49 ayat 28. Di Kejadian 49 ayat 28. Ke-12 suku. Itulah semuanya suku Israel. 12 jumlahnya. Nah, itu di atas. Oke. Anda mengatakan di dalam ajaran Islam itu tidak ada mengenai 12 suku yang Anda sampaikan itu dalam Israel. Hanya di dalam kitab itu sendiri. Berarti Anda ini termasuk tidak belajar. Saya katakan tidak belajar, bodoh di dalam ajaran Islam. Apabila Anda membaca tafsir Ibnu Katsir
itu Anda silahkan buka Qisasul Anbiya dalam tafsir itu. Itu sudah sangat cukup jelas siapa tuh kaum Hawariyun. Ya, sudah sangat cukup jelas nama-namanya kaum Hawariyun itu siapa yang 12 murid itu. Berarti dalam posisi Anda ini kelihatan bodoh kembali dalam ajaran Islam. Anda mencoba menampilkan di dalam Bible dan kata Anda di dalam ajaran Islam tidak ada, berarti Anda bodoh. Saya katakan lagi. Saya lanjut kembali ya. Dikasih tahu mulai dari Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda sampai pada Benyamin. Saya kaget ya kan. Nah, kol este site Israel senem asar gitu kan. Nah, dalam bahasa Ibrani-nya. Nah, saya ini dia gitu. Jadi ya saya ingin tahu makin tambah. Akhirnya ya berarti memang ini adalah suatu jalan yang selalu mungkin didoakan ya, ihdinas siratal mustaqim ya, tunjuki kami jalan yang lurus. Ya, saya pikir ini adalah suatu jalan supaya saya mendapat hidayah menurut saya pada waktu itu. Nah, mulai muncullah rasa ingin tahu dan mulai membandingkan antara kitab suci keluarga saya yang lama dengan yang saya baru baca ini. Tetapi saya tidak puas sampai di terjemah. Ya, saya mau mengupgrade kemampuan itu untuk bisa belajar dalam bahasa asli. Memang tidak langsung instan. Mungkin sekitar 12 tahun kemudian baru saya punya kesempatan untuk belajar. Tapi setidaknya saya sudah mulai menggali lebih dalam. Karena bahasa Arab ini adalah bahasa yang unik bagi saya. Dan ada miripnya dengan bahasa Ibrani. Ya, sebagai contoh mungkin ya, huruf pertama dalam Ibrani itu adalah alif, ya, huruf pertama dalam bahasa Arab itu adalah alif ya. Oke. Nah, di sini kan sama sekali tidak ada menjelaskan bahwa orang ini murtad itu karena apa gitu loh. Tertarik terhadap ajaran dia yang baru ini apa. Tidak ada dijelaskan oleh orang ini. Ujung-ujungnya dia cuma mengatakan bahwa ada kaum yang 12 murid itu dalam Islam pun itu sudah disinggung di dalam tafsir ayat Al-Qur'an yang tafsir yang banyak di belakang buku dia itu sudah dijelasin ada kaum Hawariyun namanya 12 murid. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir silahkan buka Qisasul Anbiya. Jadi kalau dalam posisi ini ternyata Ilyas Zulkifli juga sebenarnya tidak mengerti buku-buku yang banyak di belakang itu. Ini hanya tampang doang, tantangan omongan doang gitu loh. Ternyata dia tidak mengerti, kelihatan bodohnya. Mari kita lanjut lagi kembali ya. Arba juga ada di dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Ibrani. Ada juga madrasah, kita dengar ya, madrasah dalam bahasa Ibrani itu adalah midras ya. Ada miripnya karena memang satu rumpun Semitik. Nah, kemiripan ini yang membuat saya lebih banyak terbantu untuk belajar bahasa Ibrani. Karena kalau kita dalam bahasa Arab itu misalnya hitokra gitu ya, dia membaca, kita langsung tahu dari kata kerjanya itu, kita langsung tahu ini jenis kelaminnya laki-laki atau jenis kelaminnya perempuan. Kalau misalnya kita dalam bahasa Indonesia kan membaca, nah ketika kita bilang membaca kita nggak tahu subjeknya laki-laki kah atau perempuan kah, ya gitu ya, atau jamak kah atau singular kah, nah, itu kita nggak tahu. Itulah salah keunikan dari masing-masing bahasa. Nah, di bahasa Ibrani dan di bahasa Yunani itu sama. Jadi misalnya takra, kita langsung tahu, oh ini laki-laki nih, ya gitu. Atau yakra, oh ini perempuan gitu. Jadi dari kata kerja itu kita bisa tahu subjeknya siapa. Nah, hal yang sama juga terjadi di dalam bahasa Ibrani. Nah, itu membantu saya banyak hal. Akhirnya, ini enak. Halo. Sebenarnya saya nggak ngerti nih orang kok bicara ngalur ngidul, tetapi dia berusaha untuk mencari pembenaran dalam posisi ini. Ya jelas beda lah, bahasa Ibrani sama bahasa Yunani itu jelas beda. Bahasa Yunani itu bahasa Romawi, itu bahasa penjajah pada saat itu. Dan tidak ada kaitannya dengan bahasa Yunani dengan Ibrani, itu jauh beda. Kalau Anda katakan Ibrani dengan bahasa Arab lain mungkin masih bisa ada serumpun. Itu saya jelaskan dulu biar ini orang ini jelas. Nah, kemudian Anda mencoba untuk menggali kitab-kitab suci di dalam bahasa Ibrani. Nah,
tentunya Anda harus menggalinya dari sumber asalnya. Itu berasal dari mana? Itu berasal dari bangsa Yahudi. Nah, tentunya Anda harus menggali dari bangsa Yahudi itu sendiri. Karena apa? Karena bangsa Yahudi, orang Yahudi itu menolak ajaran Kristen, ajaran Trinitas itu mereka menolak. Jadi bagaimana Anda mencoba untuk menyelaraskan ini? Bahasa sementara bahasa Ibrani yang bahasa asli dari kitab Bible, Injil, bahasa yang asalnya itu bahasa dari Ibrani yang kemudian diterjemahkan ke Yunani. Nah, itu bagaimana Anda mencari sinkronisasinya? Bagaimana Anda menyelaraskannya? Itu yang perlu jadi renungan buat Anda, Elias Zulkifli. Nah, perlu Anda ketahui, orang Yahudi itu hampir sebagian besar itu menolak kekristenan, menolak Trinitas. Kitab Perjanjian Baru itu ditolak oleh bangsa Yahudi sebagian besar, mereka menolak. Nah, terus bagaimana? Bagaimana Anda mencari pembenaran dalam posisi ini? Kalau sementara kitab mereka aja dalam menerjemahkan baik kitab Taurat maupun Injil dalam mereka berdua ini dalam posisi yang berbeda. Tentunya pasti ada kalimat-kalimat atau teks di dalam pergeseran antara bahasa Ibrani dan yang diterjemahkan oleh orang-orang dari Kristen itu sendiri. Nah, makanya ini perlu Anda gali sebenarnya di situ. Dan ternyata sebenarnya kalau Anda telusuri, Yahudi itu sebenarnya satu jalur 11-12 dengan Islam konsep ketuhanannya. Kalau Anda ketahui sebenarnya. Nah, oleh karena itu saya sebenarnya ragu dalam posisi Elias Zulkifli ini orang yang pintar gitu loh. Sangat ragu sekali. Mari kita maksudnya ragu dalam posisi bahasa Ibrani dan Yunani. Kalau bahasa Al-Quran dia sudah kelihatan bodoh. Dalam bahasa Ibrani dan Yunani pun dia sebenarnya saya meragukan. Kalau Al-Quran tadi kan sudah lihat dia dalam posisi membaca, dalam menjelaskan makna-makna Al-Quran itu sudah kelihatan bodohnya. Orang ini tidak belajar Islam gitu loh. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, misalnya Kore dalam bahasa Ibraninya yaitu membaca gitu kan. Kore itu langsung tahu kita, oh ini perempuan. Nah, Kore itu laki-laki, Kore itu perempuan, seperti itu ya. Jadi Koret itu perempuan, Kore itu laki-laki. Jadi kita bisa tahu dari kata kerja, kita bisa tahu oh ini orangnya. Nah, itu yang membuat saya termotivasi. Wah, mantap ini gitu kan. Nah, kenapa saya tidak mau mendedikasikan waktu saya, mendedikasikan diri saya, puji Tuhan. Nah, saya juga mulai belajar. Nah, sampai akhirnya ketemu Injil. Nah, Injil kan bahasanya beda. Nah, Injil pada umumnya mempergunakan bahasa Yunani. Nah, ini kan sesuatu hal yang berbeda ya. Yang biasanya rumpun Semitik tiba-tiba masuk ke rumpun Barat ya. Kita anggap Yunani itu adalah Barat. Jadi belajar lagi saya, akhirnya saya belajar lagi. Akhirnya ya alhamdulillah puji Tuhan, akhirnya saya bisa walaupun mungkin tidak begitu menguasai sekali ya. Saya anggap bahwa ada senior saya yang lebih di atas, tapi itu membuat saya bisa dipercayakan untuk menjadi seorang penerjemah, khususnya di dalam textual criticism. Jadi memperbandingkan teks antara teks yang satu dengan teks yang lain ya gitu. Nah, itulah yang memotivasi saya Pak untuk menjadi seorang penerjemah. Terus ayat yang bikin Bapak jadi Kristen apa Pak? Yang bikin Bapak ambil keputusan saya pindah jadi Kristen aja deh. Saya sebenarnya nggak punya ayat khusus untuk menjadikan saya untuk mengambil keputusan untuk mengikuti Al-Masih. Saya hanya melihat. Nah, di sini kan sudah kita lihat kan, dia sebenarnya tidak ada kejelasan dalam posisi ini. Tidak ada kejelasan dalam posisi ini. Apa sih sebenarnya yang dia harus perbuat? Kenapa dia sampai murtad gitu loh. Kita lanjut kembali ya. Bahwa dari sisi detail, saya menemukan detail itu ada di dalam Taurat ya dan Injil. Nah, itu yang membuat saya mengambil keputusan bahwa ya Tuhan yang di dalam Taurat, Tuhan yang dijelaskan di dalam Injil, saya anggap bahwa inilah Tuhan gitu. Nah, kalaupun saya berangkat dari akidah saya yang lama, akidah orang tua saya yang lama, saya belajar dari kitab suci yang lama. Dan itu membuat saya itu menaik, ibaratnya seperti seorang anak kecil yang meninggalkan masa-masanya, akhirnya bertumbuh, berkenalan gitu.
Nah, saya punya satu, ya mungkin tidak general, saya anggapin tidak general, tapi ini hanya sekedar opini saya, bahwa di Islam itu ada 3 tingkatan ya. Yang pertama itu adalah Islam, yang kedua adalah Muslim, dan yang ketiga adalah mukmin. Ya, bagi saya pribadi, ini interpretasi opini kita, opini saya, menjalankan 6 rukun Islam, jadi 6 rukun iman dan 5 rukun Islam, hanya menjadikan kita sebagai orang Islam, belum menjadi seorang Muslim. Nah, Muslim adalah orang yang berserah diri kepada Allah dan sudah belajar fikih. Nah, mungkin beda interpretasi dengan yang lain. Nah, yang lebih tinggi itu bagi saya adalah mukmin. Nah, yang ditawarkan, yang dijanjikan janahnya Allah itu adalah orang mukmin. Nah, tingkatan mukmin ini lebih tinggi, adalah orang yang benar-benar mencintai Allah di atas segalanya. Udah orang yang bukan hanya sekedar berserah kepada Allah, tapi juga sudah benar-benar mendedikasikan hidupnya kepada Allah dan sudah bayar harga pun, bayar mahal pun demi mempelajari, demi sebagai tanda kecintaannya kepada Allah. Saya pikir bahwa itu perlu sampai ke tahap itu, gitu Pak. Jadi tidak secara otomatis saya jadi orang orang yang mengikuti. Oke, di sini Madia akan kembali menggarisbawahi dulu pernyataan tentang Elias ini yang suka memilah-milah atau menggarisbawahi mengenai makna iman Muslim tersebut gitu loh, orang Islam tersebut. Sebenarnya di dalam Islam itu sudah sangat jelas, itu sudah termuat dalam Quran Al-Maidah ayat Al-Maidah ayat 1 tersebut, Al-Maidah ayat 3. Anda bisa cek kembali di situ bahwa Islam itu adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah tujuannya. Islam itu sudah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memilih Islam itu berarti dia sudah menjalankan rukun iman dan rukun Islam, maka itu selamat, diridhai dan bakal pasti masuk surga. Sedangkan orang ini mencoba untuk mengotak-ngotakkan dalam posisi nama-nama. Nama mukmin itu kan pelaku orang Islam itu sendiri. Itu sebenarnya tidak ada kaitannya dalam pembagian Islam begini itu tidak ada. Dalam posisi ini tidak bisa dibeda-bedain Islam. Masa disamakan sebuah nama agama terus disamakan dengan pelaku dalam posisi ajarannya. Itu kan suatu yang membedakan, itu kebodohan namanya. Dalam Islam itu tidak dibuat dalam posisi seperti itu, tetapi dalam posisi amal kebajikan. Makanya ada orang itu sebenarnya berpuasa seperti puasa orang normal, makan dan minum, itu belum lagi kembali naik ke atas hawasul hawas, kemudian tingkatannya sampai tinggi kembali. Orang berpuasa itu sebenarnya tingkatan amal perbuatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sama dengan konsep mukmin, muslim, Islam. Itu sebenarnya itu, kalau Islam itu tidak bisa dikorelasikan ke sana, tidak bisa. Kalau muslim, mukmin, nah itu bisa, tapi dalam posisi amal perbuatan untuk menuju ke atas, bukan konsep kelembagaan, konsep keagamaan, bukan dalam konsep sesuatu yang di luar jalur ke amal ibadah perbuatan itu, gitu loh. Sama seperti di dalam surga itu ada surga pertama, surga kedua, surga ketiga. Bukan berarti surga itu itu berbeda-beda bentuknya segala macam, itu enggak seperti itu yang dimasalahin, gitu loh. Bukan berarti Islam itu susah mencapai ini itu enggak seperti itu. Tapi surga itu menentukan tingkat amalan seseorang di dunia itu, nanti Allah menempatkan dia surga yang mana nanti dia pantas untuk menerimanya. Nah, itu termuat dalam mukmin, muslim itu sendiri, tidak terkait dalam Islam seperti orang ini. Orang ini hanya asal bicara gitu, asal jiplak gitu loh. Oke, kita lanjut kembali. Mengapa dia percaya tadi kepada kitab-kitab suci sebelumnya? Sebenarnya dia ini salah fatal. Rukun iman yang ketiga itu percaya kepada kitab-kitab suci sebelum Islam itu juga. Kalau dia katakan lebih rinci yang bagaimana? Kalau Islam itu Al-Quran itu semua mencakup semua, dijelaskan. Sedangkan kitab
Bible atau Alkitab Lama dan Perjanjian Baru itu hanya menceritain masalah-masalah yang pada sebelum Musa, pada masa Musa, Yesus itu berada pada itu masalah cerita yang terbanyak di dalamnya. Jadi saya nilai tidak juga terperinci. Kalau dalam posisi itu kan wajar, dia kan ada umatnya sendiri pada masa itu. Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa atau Yesus, wajar sekali. Jadi kalau saya nilai dalam posisi seperti ini Elias Zulkifli ini tidak ada alasan yang jelas dalam berpindah keyakinan ke dalam ajaran Kristen itu sendiri, tidak ada keyakinan yang jelas. Saya ragu juga nih ini orang kira-kira dia sebenarnya beragama Islam atau bukan asalnya gitu loh. Saya juga ragu pada dalam posisi ini. Terlihat dari posisi awal tadi saya sudah jelasin dan saya sudah counter apa-apa yang dia sampaikan. Saya lanjut dulu kembali ya. Satu ayat enggak seperti itu. Jadi prosesnya adalah saya belajar detailnya sampai akhirnya saya memutuskan ya saya harus mengikuti ini gitu Pak. Wow, butuh waktu lama itu Pak. Ya. Lama sekali. Mungkin berbeda dengan ya teman-teman saya yang lain mungkin yang dari akidah yang sama akhirnya beralih ke mengenal lebih melalui kitab Injil dan Taurat. Kalau mereka mungkin ya tidak begitu lama. Kalau saya memang cukup lama prosesnya untuk memilih karena memperbandingkan dulu sambil saya jalani. Tapi walaupun saya jalani, saya tidak mengambil keputusan. Saya masih saya belajar perbandingan seperti itu. Terus ada penolakan dari keluarga nggak Pak? Ya kalau penolakan pasti ya itu ya tidak bisa dihindari ya. Saya pikir hal yang sama juga terjadi, baik yang dari Kristen ke Islam atau mu'alaf namanya, atau yang dari Islam ke Kristen atau dari agama lain manapun. Mungkin ketika ada orang yang ya istilahnya tanda kutip hijrah ya, itu biasanya menimbulkan suatu penolakan ya, itu pasti penolakan ya. Ya otomatis keluarga itu menolak ya, tidak setuju ya, banyak juga mungkin tantangan ya, mungkin tidak perlu saya sebutkan di sini, tapi pada umumnya orang-orang dari teman-teman yang hijrah dari sana ke masuk mengenal kitab Injil, saya pikir mengalami hal yang sama pada umumnya ya, tinggal intensitasnya aniayanya ya, dalam bahasa Kristennya itu aniayanya itu berbeda-beda, ada yang berat sekali, ada yang ringan, ada yang moderat. Nah kalau Bapak ini dari yang mana nih Pak, tingkat yang mana nih Pak? Kayaknya moderat ini. Kalau saya sih ya pernah ditawarin semua ya, artinya supaya harapan bisa balik. Saya paham keluarga saya yang mengasihi saya, mencintai saya, ya dia tidak ingin berdasarkan pola pikir mereka ya, mereka berharap saya itu balik lagi ke jalan mereka yang sama dengan mereka. Ya saya bilang ya saya sudah mengambil keputusan untuk mengikuti ini, dan ini adalah tanggung jawab pribadi saya di akhirat nanti, apapun konsekuensinya saya siap ya. Itu yang saya katakan kepada mereka ya. Oke. Kita mulai ada ini, saya udah mulai buka untuk tamu bisa masuk nih Pak. Kita mulai ajak ini ya, tanya jawab ya. Silakan Pak. Oke. Halo. Oke, saya kira mungkin saya tidak lanjutkan lagi kembali untuk mencoba menganalisa akunnya untuk pembahasan di tema ini orang Elias Zulkifli, karena memang sebenarnya ini orang sudah kelihatan kebohongannya. Apakah dia memang berasal dari Islam itu yang asli betul Islam atau tidak juga kelihatan kebodohannya. Karena perlu saya sampaikan, sebodoh-bodohnya umat Islam, senakal-nakalnya atau sejelek-jeleknya umat Islam, itu dia kalau dia masih berpegang kepada ilmu tauhid, dia tidak akan bakal meninggalkan ajaran Islam itu. Kalau dia mengetahui konsep ketuhanan Tuhan yang Maha Esa Allah itu di dalam ilmu tauhid, dia tidak akan bakal meninggalkan Islam itu. Bahkan nyawa taruhannya pun tidak akan bakal bisa disimpangkan ajaran orang itu. Hanya orang yang bodoh, orang yang pandangannya itu materi, itu yang bisa ditukar keimanannya dalam ajaran Islam itu. Jadi saya kira ini sangat
Ini saya hanya menyampaikan sebagai gambaran bahwa ilmu tauhid, akidah, keyakinan dalam bertauhid dalam Islam itu sangat besar nilainya. Walaupun dia pintar bahasa Arab, walaupun dia pintar bahasa kitab, apapun tafsir Al-Quran segala macam, kalau di dalam dirinya, dalam hatinya itu tidak ada secercah setitik ilmu keyakinan dalam Islam itu mengenai keyakinan tauhid, maka itu orang itu yang bakal bisa terbeli jiwanya, jiwanya dan raganya bakal terbeli. Tapi saya yakin kalau umat Islam yang sebenarnya, sekali lagi saya sampaikan, sejahat-jahatnya, senakal-nakalnya atau sejelek-jeleknya umat Islam yang benar-benar dia jelek, dia tidak akan bakal menjual akidah dan Islamnya, bahkan masih membela agama Islam itu sendiri, bahkan jiwa dan raganya pun dia masih persembahkan buat Islam itu. Ini sudah terbukti di mana-mana di seluruh dunia termasuk di Indonesia itu. Jadi saya kira nilai keimanan dan keislaman itu sangat tinggi nilainya, sangat besar, tidak berharga dengan harta dan apapun di dunia ini. Bahkan nyawa pun umat Islam itu sanggup untuk berkorban untuk menjalankan itu semua demi keimanan itu gitu loh. Oke. Saya kira ini saja yang perlu saya tampilkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi Allah mewajibkan itu. Allah mewajibkan ketika musuh sudah dengan sangat lenggang kangkung membantai saudara kita, menguasai tanah air kita, menghancurkan masjid-masjid kita, menghina